Baik, kalau begitu kita bisa mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Kepada Bapak-Bapak semua pengurus Koperasi Karyawan RAPP ya, yang saya hormati, mari kita mulai pertemuan kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita kali ini ke depannya bisa membawa manfaat. Dan sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu agar nantinya kita dalam sesi tanya jawab nanti kita bisa lebih nyaman karena kalau kita saling mengenal. Baik, perkenalkan nama saya Ansori Ahmad Wibowo. Saya adalah tim trainer dari PT Mitra Aulia Indonesia yang berkantor di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Bapak-bapak. Nah, sedangkan saya sendiri, saya kebetulan berkantor di daerah Jawa Timur, di Kota Blitar, Jawa Timur. Jadi saya online yang hari ini saya dari wilayah Jawa Timur. Dan selanjutnya yang ingin kami ketahui dari Bapak-bapak yang hadir di sini, mohon konfirmasinya, yang hadir di sini ini hanya satu lembaga atau dari berbagai lembaga, Pak ya, anggotanya? Di beberapa lembaga Maksudnya atau? yang hadir di Zoom ini, Pak ya? Ya, betul. Yang hadir di Zoom ini satu lembaga, Pak. Kami di Oke. pengelola Koperasi Karyawan RAPP-nya. Domisilinya, Bapak, kalau boleh tahu Domisilinya di Pangkalan Kerinci semua. di Pangkalan Pangkalan? Kerinci, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan di Riau. Oh, Riau. Oke, oke. Terima kasih Ya. atas informasinya. Jadi untuk pertemuan kita kali ini yang akan kita demokan adalah program akuntansi keuangan Aulia Soft yang versi koperasi karyawan. Jadi untuk yang versi simpan pinjam, koperasi karyawan simpan pinjam, karena untuk koperasi sendiri itu biasanya kalau dalam koperasi karyawan ada yang versi simpan pinjam dan ada juga yang versi retail atau toko seperti itu ya. Nah, nanti kalau memang menghendaki didemokan sekalian untuk yang versi toko, mudah-mudahan nanti cukup waktunya. Kalau semisal nanti bisa cukup waktunya bisa kita demokan juga. Namun yang yang kita fokuskan adalah untuk yang versi simpan pinjam, begitu ya Bapak-bapak dan Ibu. Iya, betul, Pak. Kita fokusnya sekarang ke yang simpan pinjam dan ini, Pak, database anggota gitu. Jadi pengelolaan database anggota itu kita ingin bisa dikelola berdasarkan aplikasi. Oke, oke. Oke, langsung saja kita tampilkan untuk screen sharingnya. Nah, seperti ini tampilan untuk program akuntansi keuangan koperasi simpan pinjam Aulia Soft versi koperasi karyawan.
Jadi setelah login seperti inilah tampilannya, dan di sini ada kami suguhkan beberapa fitur yang kami tandai dengan yang pertama ada map warna hijau, map warna merah, dan map warna kuning. Inilah kunci transaksi dasarnya di sini. Jadi untuk aplikasinya ini adalah aplikasi versi desktop ya Bapak-Bapak. Jadi bisa digunakan walaupun tanpa jaringan internet. Jadi basicnya adalah versi desktop. Nah, selanjutnya yang perlu kami jelaskan apa sih isi dalam fitur-fitur yang sudah kami sampaikan tadi. Saya jelaskan, untuk map warna hijau ini adalah untuk menginput data simpanan. Jadi di sini ada menu daftar anggota, transaksi tabungan. Ini kalau memang sudah yang versi online ada data anggota online, lalu ada proses tabungan harian, buku tabungan kantor. Buku tabungan kantor ini adalah untuk menampilkan rekening koran tabungan. Jadi rekod transaksi dari awal menabung sampai akhir selama 1 tahun, misalkan itu ada di sini. Nah, ini yang untuk rekening koran tabungan yang versi offline. Lalu ini ada buku tabungan online seperti yang di atas, fungsinya sama, cuman beda difungsikan untuk yang anggota online gitu saja. Lalu di sini ada register tabungan. Register tabungan ini adalah untuk menampilkan data semua tabungan anggota plus saldo akhirnya dan bersifat akumulatif setiap bulan. Lalu di sini yang kedua ada map warna merah. Di sini adalah untuk menginput data pinjaman. Nah, data pinjaman, lalu ada daftar akad, transaksi pencairan, transaksi angsuran, transaksi pembiayaan, proses pinjaman, buku angsuran kantor, dan buku angsuran online. Ini adalah untuk yang menampilkan rekening koran, rekod transaksi angsurannya. Lalu ada register pinjaman, ini untuk menampilkan data pinjaman semua anggota dan saldo akhirnya. Lalu ada SID pinjaman dan SID tolakan, ini apabila memang dibutuhkan, karena memang ini sebenarnya dipergunakan untuk lembaga koperasi yang memiliki kantor lebih dari satu gitu. Nah, jadi memiliki beberapa kantor layanan cabang gitu misal. Lalu di sini ada map warna kuning. Nah, map warna kuning ini adalah untuk menginput transaksi keuangan. Transaksi keuangan itu adalah transaksi yang di luar, yang kaitannya di luar dari simpanan ataupun pinjaman. Jadi seperti halnya menginput data biaya operasional, pembelian peralatan, pembelian inventaris, biaya listrik, biaya PDAM dan sebagainya. Nah, itu semuanya ada di sini. Lalu ada proses keuangan. Laporan keuangan ini adalah untuk menampilkan laporan neraca, laba rugi, dan lain sebagainya. Laporan kas adalah untuk menampilkan laporan cash flow, laporan kas fisik, lalu ada laporan jurnal harian. Nah, selanjutnya akan kita ulas satu persatu. Setelah kita tampilkan, sampaikan semuanya, baru sekarang kita akan contohkan. Mungkin kita contohkan penginputan 1 atau 2 anggota. Kita mulai dulu di daftar anggota simpanan. Untuk bagaimana cara membuatkan rekening simpanan pokok anggota. Karena apa? Yang namanya koperasi itu adalah dari, oleh, dan untuk anggota. Maka wajib bagi anggota ketika bergabung di koperasi harus memiliki rekening simpanan pokok. Nah,
Caranya di sini, klik daftar anggota simpanan. Lalu di sini caranya klik tambah. Nah, baru kita masukkan namanya. Semisal namanya Yunus. Tanggal lahir, misal Riau 11.02.1988. Alamat rumah Jalan Ayani nomor 29. RT RW misal 02/05 contohnya. Nah, baru di sini ada nama bank. Nama bank itu bersifat opsional. Karena apa? Ini biasanya diperuntukkan untuk anggota yang biasanya saat dia melakukan transaksi penarikan itu, dia posisinya tidak ada di PKU Batam belum kirim ya? tempat. Jadi saat penarikan simpanan dia tidak ada di tempat dan biasanya minta petugas koperasi untuk mentransfer ke rekening pribadinya. Maka di sini kita harus cantumkan datanya yang bisa kita data banknya yang sudah tercatat di sistem. Lalu status karyawan sebagai semisal karyawan tetap. Nah, ini untuk telepon SMS banking. Jadi ini yang kita gunakan adalah aplikasi yang versi notifikasi SMS banking, Bapak Ibu. Jadi nanti ketika ada penarikan atau setoran, ketika nomor HP-nya itu kita cantumkan di sini, otomatis akan terkirim SMS notifikasi atau WA. Nah, selanjutnya di sini nick-nya. Di sini jenis kelamin, semisal seperti ini, jumlah tanggungan bersifat opsional, nama ahli waris. Selanjutnya di sini kita pilih simpanan pokok. Nah, ketika kita klik simpanan pokok, secara otomatis di sini akan terbentuk NBA, nomor buku anggota. Karena ini adalah anggota awal, maka di sini NBA-nya adalah 0001. Setelah itu kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita buatkan lagi rekening simpanan wajib dan simpanan sukarela. Jadi caranya di sini klik tambah. Kita cari datanya ini. Jadi kita nggak perlu lagi ketik namanya. Lalu kita klik simpanan wajib. Setelah itu klik simpan. Lalu simpanan lainnya, klik tambah, cari data lama. Kita klik namanya. Selanjutnya di sini kita buatkan semisal rekening simpanan sukarela. Otomatis akan terbentuk, selanjutnya klik simpan. Nah, ketika sudah didaftarkan, di sini otomatis anggota tersebut sudah memiliki 3 rekening. Rekening pokok, wajib, dan sukarela. Nah, selanjutnya kita transaksikan. Caranya klik exit, transaksi setoran. Setoran awal, simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Jadi nanti bisa langsung ditransaksikan dalam satu form di sini. Klik tambah. Lalu di sini cari datanya simpanan pokok.
Nah, setoran awal. Jadi ketika setoran awal itu menggunakan sandi 175. Nah, sekarang baru di sini kita jumlah setoran semisal 100.000 untuk setoran pokoknya. Nah, lalu di sini setoran sukarelanya semisal ada langsung dimasukkan 50.000. Lalu setoran simpanan wajibnya semisal 10.000. Nah, selanjutnya kita klik simpan. Nah, sudah tersimpan, ada langsung 3 transaksi. Seperti ini. Jadi, simple Bapak-Bapak Ibu, ketika kita memasukkan datanya, kita buatkan nomor rekening pokok wajib sukarela semisal ada simpanan hari raya, Idul Adha, investasi, dan lain sebagainya, maka langsung kita setorkan dalam satu klik. Tapi intinya di sini tetap harus yang satu nama. Nah, semisal nanti transaksinya itu setoran simpanan wajib, tapi di situ untuk semua karyawan bisa enggak Pak kira-kira agar setoran simpanan wajib itu sekali klik langsung bisa transaksi semua anggota. Nah, maka itu bisa dilakukan di sini ada menu sorting kolektor. Jadi simpanan wajib itu kan bersifat pasti dalam setiap bulan dan mungkin dia sistemnya dipotongkan dari uang gaji begitu Bapak ya. Nah, itu langsung di sini bisa menggunakan menu sorting kolektor. Nah, di sini nanti tinggal dipilih apa namanya, nomor buktinya, terus di sini kodenya. Kalau untuk setoran simpanan wajib itu adalah di sini 0. Nah, nanti 003 semisal di sini 0 untuk simpanan wajib. Nah, lalu di sini pilih simpanan wajib. Nah, seperti itu. Nanti dia akan muncul semua data rekening simpanan wajibnya saja, Bapak-Bapak. Dan nanti otomatis seperti ini, karena nanti tadi simpanan wajibnya hanya ada satu nama, maka dia akan tersortir muncul satu nama. Kalau semisal ada 1.000 nama, nah nanti otomatis di sini juga akan muncul semuanya khusus rekening simpanan wajib dan semua saldo simpanannya akan tertera di sini. Seperti itu. Nanti tinggal masukkan nilai tagihannya berapa di sini dan otomatis nanti akan muncul datanya semua di sini. Seperti itu. Selanjutnya, nah, di sini untuk melihat apa namanya buku tabungan kantor ini adalah untuk melihat rekening koran simpanan pokoknya. Kita cek. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ketika dia sudah ada transaksi, semisal ada, kita contohkan simpanan sukarela. Nah, itu nanti kita mau cek dari mulai tanggal berapa, bulan berapa gitu. Semisal ini dari tanggal 1 bulan 11 sampai sekarang. Nah, nanti akan muncul semua transaksinya, tanggal transaksinya, tanggal berapa. Lalu di sini rinciannya jumlah setor kalau memang ada penarikan, berapa penarikan, dan otomatis di sini juga nanti akan tertera saldo akhir periodenya. Seperti itu. Apabila itu belum tercetak di buku tabungan, itu juga langsung bisa dicetak di buku tabungan. Semisal ini mau dicetak di baris keberapa gitu. Lalu di sini langsung baris mulai awal baris berapa sampai ke baris berapa. Nah, seperti itu. Selanjutnya, di sini kita mau melihat register tabungan. Register tabungan itu adalah
untuk melihat semua data anggota. Nah, baru di sini kita bisa pilih yang mau kita lihat itu adalah saldo apa. Nah, di sini langsung kita tunjukkan adalah untuk simpanan pokok. Nah, seperti ini. Nah, apabila nanti sudah banyak anggotanya, simpanan pokok semuanya anggotanya, nomor anggota, nomor rekening, nama anggota, alamatnya, saldonya, semuanya akan tertera di sini. Begitu juga simpanan wajib dan simpanan sukarela apabila ada seperti itu. Oke, sementara untuk yang kategori simpanan itu saja sih sebenarnya yang paling kunci. Sebelum kita berlanjut ke jenis pembiayaan, mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang kurang jelas dalam penyampaian saya, mungkin bisa ditanyakan saat ini sebelum kita lanjut ke pembiayaan atau ke pinjaman. Silakan. Baik Pak, mungkin saya dulu nanya ya Pak. Boleh, Kalau silakan. untuk terkait dengan daftar anggota ini Pak ya, ini masih bahas yang map hijau tadi kan Pak ya? Iya, betul. Nah jadi kalau kita sendiri kan memang karena ini koperasi karyawan, itu kan datanya kolektif Iya, dari payroll perusahaan langsung Pak ya. Nah, betul. jadi tadi saya sih udah dengar juga Bapak memaparkan bahwasanya untuk input datanya itu bisa sekaligus kolektif semuanya gitu Pak ya. Karena kan kalau simpanan pokok itu kan dia simpanan wajib itu kan simpanan pokok yang tiap bulan ya. Simpanan Yang pokok itu simpanan kan dia wajib yang tiap bulan. simpanan wajib ya, simpanan wajib itu tiap bulan. Nah, itu kan udah pasti angkanya dan bakal terus diinput setiap bulannya. Itu bisa Betul. langsung Pak ya kolektif keseluruhan Pak ya. Betul. Jadi nanti tinggal mau dikelompokkan jadi berapa kelompok gitu. Semisal mau jadi satu kelompok aja ya berarti sekali klik bisa langsung semua terbayarkan. Tapi kalau semisal mau dibuat beberapa kelompok, semisal karyawan tetap, ada yang karyawan kontrak, itu sistemnya berbeda, sistem pembayarannya mungkin ada yang sebagian yang semisal untuk karyawan tetap simpanan wajibnya 10.000, yang karyawan kontrak mungkin lebih mahal semisal. Nah, itu nanti bisa gitu dikelompokkan. Jadi nanti kelompok 1 karyawan tetap simpanan wajibnya sekian 10.000. Terus nanti bayarkan lagi kelompok 2 khusus yang karyawan kontrak semisal bayar simpanan wajibnya 5.000 atau mungkin 20.000. Jadi nanti bisa diatur seperti itu. Oke. Kalau itu artinya kalau kita sih nggak ada Pak ya. Misalnya satu kelompok semuanya sama kalau untuk simpanan Nah, wajib. kalau satu kelompok berarti malah lebih mudah lagi sih. Jadi Ya. sekali klik aja semuanya langsung terbayarkan. Cuma kita setiap bulan itu selalu ada anggota baru. Artinya kalau untuk anggota baru ini kita harus input manual seperti tadi itu Pak ya. Ya, betul. Jadi didaftarkan dulu. Di sini ada daftar anggota simpanan, lalu transaksi tabungan ini disetorkan dulu berapa setoran awalnya, karena simpanan pokok itu kan dia tidak berlanjut. Jadi sekali transaksi aja paling ya di awal gitu. Jadi langsung disetorkan. Kalau untuk melihat apanya Pak, master list daftar anggotanya gitu Pak, lengkap dengan jumlah tabungan yang simpanan sukarela wajibnya itu di mana Pak? Di sini Pak? Kalau di sini kita cek dulu di sini. Jadi kita harus memasukkan nomor nick-nya ini ya. Jadi kita edit dulu. 1, 2, 3 gini aja biar mudah. Ya. Nah, ntar kita edit. Anggaplah ini nomor KTP-nya. Jadi nanti nomor KTP itu nanti yang bisa berbicara gitu. Nah, ke register tabungan. Lalu di sini register.
nominal kolektivitas nominal tagihan kon. Betul, ini jadi semua di sini bisa langsung dikonvert ke Excel. Kita cek di laporannya Excel-nya. Register simpanan tanggal 11. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini dia. Nanti akan muncul per namanya langsung di sini saldonya, totalnya seperti itu. Jadi nanti akan lebih mudah untuk kita melihat datanya, semisal memang kalau mau di-convert ke Excel juga langsung bisa. Nah, nanti sebenarnya kalau di yang versi yang sebelumnya itu ada Pak, nanti bisa kita tambahkan, berarti ini fitur yang terbaru, kemarin ada yang tertinggal. Jadi di sini ada namanya apa namanya, register anggota itu berdasarkan nomor KTP. Jadi nanti dia akan muncul namanya plus nomor KTP-nya, dia mempunyai simpanan apa saja seperti itu dan jumlahnya berapa. Ya munculnya seperti Excel ini tadi sih ya. Seperti ini. Cuma nanti akan muncul jumlahnya, saldonya berapa. Artinya nanti kalau seandainya anggaplah anggota kami kan ada 10.200, itu berarti muncul semua nanti di sini Pak ya. Betul. Betul, nanti akan muncul. Jadi nanti sesuai dengan kebutuhannya, Bapak. Semisal Bapak mau menampilkan per anggota saja yang dibutuhkan, itu nanti bisa kita panggil, atau mau semua anggota, itu bisa juga, atau kita saring, atau kita pilih yang anggota baru saja, semisal bulan ini, selama bulan ini gitu, nanti akan muncul. Khusus anggota baru saja. Nah, semacam ini. Jadi simpanan pokok anggota baru dia akan muncul di sini. Jadi anggota yang keluar juga per bulan ini siapa saja gitu, nanti juga akan bisa muncul kalau ada. Kalau enggak ada ya tidak bisa. Seperti ini. Nasabah aktif, jumlah keaktifan. Nah, ini dia. Semuanya juga sudah ada. Oke, silahkan dilanjut lagi. Oke, yang lain ada yang mau nanya? Bu Sri atau Nada, Tasya? Intinya untuk aplikasi Aulia Soft ini dari koperasi karyawan Bapak, apabila nanti yang kita sampaikan di sini ternyata belum ada yang belum bisa mengcover kebutuhan dari Bapak-bapak, semisal saya itu menginginkan seperti ini, nanti bisa di custom Bapak. Jadi nanti bisa Bapak request, saya maunya laporan tuh seperti ini gitu. Nanti tinggal Bapak bisa tunjukkan ke kami laporannya seperti ini, nanti baru kita bisa sesuaikan dengan kebutuhannya. Seperti itu. Pak Dewa. Mungkin yang lain nggak ada pertanyaan mungkin ya. Kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan. Ada Pak. Silakan. Halo. Ya Pak. Tadi kan setoran simpanan pokok dilakukan itu apakah cash, karena kalau kita kan Pak setoran pokok itu waktu mereka masuk dipotong sama payroll Pak, gaji, jadi dipotong, jadi itu semuanya Pak nanti baru di store ke rekening kita di bank Pak, jadi ada cash ya Pak, ke bank langsung Pak. Gimana
transaksi itu Pak. Bagaimana? Kurang jelas Pak, putus-putus suaranya. Bisa diulang? Maaf. Jadi simpanan pokok itu dipotong payroll Pak waktu mereka pertama masuk gajinya mereka. Jadi itu secara keseluruhan Pak, gabung semuanya Pak ya, berapa orang itu yang disetorkan nanti sama ke rekening kita di bank. Jadi kita tidak cash Pak ke bank kita. Jadi gimana transaksinya Pak? Itu simpanan pokok atau simpanan wajib Pak? Simpanan pokok Pak, pertama masuk juga dipotong Pak, bukan mereka nyetor sendiri Pak. Begitu. Kalau simpanan juga, Pak. Kalau simpanan pokok itu kan biasanya dia hanya sekali ya. Jadi ketika daftar hanya sekali, semisal berapa ketentuannya 100.000 ya berarti ya 100.000 aja gitu kan. Di awal masuk sebagai anggota kan seperti itu. Nah, jadi nanti untuk transaksi itu, nah Pak, di sini sudah kami sediakan kolom posisi debit dan kredit Pak. Nah, jadi nanti bisa diarahkan posisi debit kreditnya kemana gitu. Ini adalah kode untuk rekening yang dituju gitu. Semisal mau kemana gitu. Kita contohkan dulu nanti di sini semisal rekening banknya apa? Semisal yang dipakai apa Pak? BRI atau? Nah, kita contohkan ini 112.180 Bank Danamon semisal. 112.180. Satu dua satu 80. Nah, simpanan pokok ini 231.200. Dia kolektif, Pak. Jadi masuk ke rekening kita total semuanya. Oh iya Pak, benar. Itu bisa nanti bisa kalau memang mau seperti itu kan bisa kita settingkan setoran tunainya itu nanti lawannya akunnya bisa mengarah ke bank yang dituju, karena untuk defaultnya di sini yang sudah kita gunakan itu setiap kali ada transaksi setoran keuangan yang berupa tabungan atau penarikan, sementara defaultnya ini kan ke kas tunai. Jadi ke kas tunai. Jadi kas tunai itu nanti bisa kita ubah menjadi kas bank yang dituju seperti itu. Nanti bisa kita settingkan. Dan nanti setiap saat pun ketika mau berubah rekening banknya juga nanti bisa kita ajari caranya. Oh seperti ini gitu. Jadi nanti tinggal di sini aja debit kreditnya, semisal kalau ke Bank Danamon 112.180 gitu. Terus di sini untuk setoran pokoknya itu 23.1.200. Nah, seperti ini aja nanti tinggal ditransaksikan, setelah itu otomatis data itu akan masuk ke rekening Bank Danamon. Seperti itu, Pak. Sudah kan yang kolektif itu Pak nanti kan dipecah-pecah juga si A, si B, si C Pak, beda-beda sama pokok si A, dengan pokok si B, dengan pokok si C, itu otomatis bisa langsung masuk ke masing-masing nama tersebut Pak ya. Betul, betul Pak. Jadi nanti otomatis akan masuk ke masing-masing nama anggotanya sesuai dengan rekening yang tercantum di setorting kolektornya. Seperti ini. Jadi nanti di sini, nah di sini akan muncul, ini kita contohkan satu nama
tapi punya 3 rekening. Jadi semisal nanti masing-masing nama beda rekening ini, kalau Pak Yunus hanya simpanan pokok, nanti juga dia akan terkumpul dengan semua simpanan pokok anggota simpanan pokok yang lainnya. Jadi nanti terpisah lagi atas nama Bapak Yunus yang simpanan sukarela atau yang simpanan wajib. Jadi nanti dia akan mengelompok sendiri gitu, sesuai dengan kelompok rekeningnya masing-masing. Seperti itu, Pak. Nah, ketika sudah transaksi, di sini ada langsung menu transfer Bank BCA Giro atau Bank Mandiri. Nah, itu nanti setelah transaksi, sebelum klik proses transaksi itu kita centang salah satu supaya apa? Transaksinya itu langsung saldonya itu menambah di kas banknya, bukan cash realnya, seperti itu. Nah, semisal ini nanti yang di sini ini banknya belum sesuai namanya karena mungkin tidak menggunakan Bank BCA atau Mandiri, semisal menggunakan Bank Riau atau mungkin Bank BRI, itu nanti bisa diubah atau mungkin bahkan semisal ini juga digunakan juga tapi kita menggunakan bank yang lain lagi, bisa kita tambahkan lagi. Itu. Jadi otomatis ketika kita klik transfer Bank BCA ini, otomatis saldo tersebut dia posisinya langsung di neraca itu masuk menambah di Bank BCA-nya. Seperti itu. Jadi kasnya tetap tidak bertambah untuk kas realnya, tapi kas banknya bertambah. Seperti itu caranya. Mungkin sudah jelas? Silahkan. Bila ada yang mau ditambahkan, ditanyakan lagi. Udah pas kayaknya Pak. Lanjut ya Pak. Oke. Untuk Ibu Linda, itu tidak ada pertanyaan lagi? Kalau saya sih sebenarnya mau pingin dengar dulu Pak sampai akhir, tapi nggak apa-apa lah Pak. Ini kan ada form transaksi tabungan ya Pak. Betul. Karena ini udah berjalan ya Pak, kita kan ada master data nih sekarang. Kalau yang baru kan artinya kita bisa input manual dulu kalau ada tambahan anggota ya Pak. Betul. Di master data yang kita terima dari perusahaan, dari payroll-nya Pak ke koperasi, itu kan tidak ada nomor KTP, tidak ada alamat rumahnya, karena kita hanya berbentuk dia ekstrak dari sistem RAPP-nya, kita cuma dikasih data berbentuk Excel ekstraknya. Nah, yang di Excel itu cuma ada NIK, SAP, Global ID, nama, BU, jumlah simpanan mereka, atau ada utang mereka yang dikirimkan ke kita koperasi RAPP. Tapi di daftar tabungan tadi apakah bisa kita input kalau misalnya ada karyawan minjam, baru kita lengkapin datanya? Bisa Bu. Jadi nanti data yang masuk di sini ketika belum sesuai nanti suatu saat bisa diedit. Ini kan ada tombol edit dan bisa disesuaikan. Seperti halnya saya tadi menyesuaikan nomor KTP ini tadi. Seperti itu. Ya. Oke Pak, boleh lanjut Pak. Artinya ini Pak ya, kalau kami kan sebenarnya database kami itu karena kami karyawan, yang jadi identitas itu kan SHP ID namanya, SHP ID betul. karyawan dan nomor induk karyawan. Nah, jadi nanti untuk data-data pribadinya ini bisa kita develop lagi kan Pak ya, bisa kita. Betul. Jadi nanti NIK ini mungkin sesuaikan. bisa menggunakan nomor registrasi karyawan gitu Pak. Jadi NIK ini kan hanya istilah saja, bisa diganti dengan nomor registrasi karyawannya, SID-nya seperti itu. Oke Pak. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, kita lanjut. Kalau begitu kita lanjut ke step berikutnya, yaitu ke daftar anggota pinjaman, yaitu yang kita tandai dengan map warna merah. Kita contohkan seperti apa sih daftar anggota pinjaman
kita klik daftar anggota pinjaman, formnya kurang lebih seperti halnya daftar anggota simpanan seperti tadi. Nah, di sini caranya adalah untuk bisa mengisi data di sini supaya lebih mudah. Pastikan anggota yang mau melakukan, yang mengajukan pinjaman itu dia sudah memiliki data simpanan plus saldonya sudah terisi. Syukur-syukur dia sudah memiliki rekening simpanan sukarela gitu. Jadi kita agak mudah nantinya untuk memanggil data tersebut. Jadi kita nggak harus input lagi dari awal. Di sini langsung kita cari data tabungan sukarela. Tapi semisal dia belum memiliki tabungan, maka nanti bisa di sini diketik manual. Seperti halnya tadi. Baru di sini kita klik piutang anggota. Nah, selanjutnya kita klik simpan. Nah, sudah tersimpan datanya. Selanjutnya kita exit. Step berikutnya adalah ke daftar akad. Daftar akad ini adalah untuk menentukan berapa jumlah pengajuannya. Caranya di sini klik tambah. Oh maaf, untuk daftar akad ini bukan klik tambah tapi cari data terlebih dahulu. Nah, ini atas nama Bapak Yunus selesai. Nah, baru kita edit. Di sini jangka waktu semisal rata-rata berapa kalau di koperasi Bapak? 10 bulan atau 12? 24 bulan maksimal, Pak. Oh, 24. Oke. Nah, di sini untuk pinjamannya semisal 1 juta. Kita contoh. Untuk per bulan itu semisal 1%. Nah, selanjutnya kita menggunakan sistem flat atau anuitas flat ya biasanya yang umum ya. Kalau kami agak beda, Pak. Kalau untuk pinjaman ini, Ya. kami itu namanya admin, Pak. Jadi apa namanya nih? Misalnya kita udah punya tabel gitu kan, untuk pinjaman 10 juta itu adminnya sekian untuk jangka waktu tertentu gitu. Jadi bukan persentase seperti ini. Betul. Jadi sistem angsurannya itu flat, anuitas atau persen atau efektif gitu loh Pak yang kita maksud. Oh, kalau angsurannya sih dia apa aja, Pak? Pagi misalnya minjam 10 juta, dia minjemnya selama 10 bulan nih, ya artinya 1 juta per bulan. Karena admin tadi itu udah dibayarkannya di awal. Oh, seperti itu. Jadi bahasa jasanya itu di situ disebutkan sebagai admin gitu ya. Iya. Biaya admin. Pembahasannya. Ya kalau 1 juta itu berarti biasanya berapa adminnya, Pak? Berapa ya? Kalau itu mungkin di bawah yang Lihat tenor beda-beda dia, Pak. tergantung Nah. lama pinjamannya. Nah, Iya. nanti adminnya itu berapa persen dari total 1 juta ini baru nanti akan terakumulasi, Pak. Jadi nanti bisa untuk pembayarannya itu di saat setelah transaksi pencairan baru nanti bisa dimasukkan adminnya itu di transaksi angsuran. Transaksi angsuran jadi nanti bahasanya ada pembayaran jasa di awal gitu. Jadi nanti sisanya hanya membayar pokoknya saja. Oke. Nah, seperti ini. Pak Ansor. Ya. Nah, kebetulan kita kan poin tadi tuh
Untuk loan dana ya, pinjaman dana, ini mengcover nggak untuk kayak kita ada kredit sepeda motor, elektronik, karena itu kan berbeda dengan dana. Kalau Betul. untuk sistem jasanya, Ya apa di bisa sini saja. Jadi nggak di bisa sini juga? makanya di sini ada kolom harga jual itu di sini, Bu. Makanya sudah kami siapkan ada kolom harga jual itu adalah untuk pinjaman atau pembiayaan jenis mungkin Ah, sepeda motor atau elektronik gitu. Makanya di sini menggunakan bahasa harga jual gitu. Jadi harga jual itu adalah harga modal plus keuntungannya. Seperti itu. Jadi semisal di sini harganya harga pokoknya semisal di sini 5 juta. Nah, maka di sini mungkin harga jualnya kan pasti lebih dari 5 juta. Nah, maka bisa di sini mungkin 6.500.000. Nah, seperti ini. Jadi nanti otomatis piutang anggota tersebut kepada koperasi adalah senilai 6.500.000. Nah, tergantung nanti adminnya di awal, semisal 1,5-nya ini mau dibayarkan di awal itu bisa saja. Seperti itu. Kita cari data. Edit semisal 24 6.500.000 5 juta. Flat bulanan. Lalu di sini total angsuran lebih besar. Oh, di sini nanti harus dimasukkan dulu total limit angsurannya. Jadi di sini bisa kita setting ya. Kalau ini nanti dinonaktifkan juga enggak masalah. Cuman yang sudah ada ini, semisal anggota ini adalah karyawan dan gajinya itu semisal per bulan 4 juta. Nah, terus nanti dari lembaga itu untuk karyawan yang gaji 4 juta itu dia maksimal hanya bisa pinjam itu senilai maksimal 4 juta. Nah, itu nanti bisa disetting seperti itu. Atau nanti kalau memang ini mau dinonaktifkan juga tidak masalah. Nanti bisa kita nonaktifkan dia walaupun gajinya 4 juta per bulan tapi dia bisa pinjam senilai mungkin 10 juta. Kalau di kita bisa nggak Pak ya? Kalau di kita limitnya kayak gini dia Pak. Kalau kita di limitnya itu setiap anggota kan nggak berbeda-beda gajinya nih Pak. Betul. Jadi kebetulan di kita kalau untuk limitnya ngambil dari 3 kali basic tambah fleksi. Fleksi itu seperti tunjangan. Jadi 3 kali basic tambah fleksi misalnya basicnya 2 juta, fleksinya 1 juta, berarti kan 3 juta tuh Pak, dikali 3, berarti dia maksimal 9 juta bisa minjam. Cuman ada limit angsuran bulanannya ke payroll itu 35% angsuran tiap bulannya. Bisa dipotong ke payroll. Itu gimana? Bisa nggak di sistem kita buat limit 30% atau 35 Kak? 35% angsurannya. Bisa. Jadi nanti di sini ada kan kalau untuk payroll kan ada wajibnya berapa kalau memang dia per bulan. Terus ada uang pangkal, iuran, kalau memang dia punya KPR di BSI, infak kalau memang ada jasa dan lain sebagainya itu semuanya di sini ada. Nah, di sini Bu, limit KSP ini nanti bisa disetting. KSP berapa persennya itu di sini ada menunya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebijakan lembaga yang sudah berjalan.
Kalau aplikasi Auliasoft ini dia hanya mencatat untuk kebijakan tetap sesuai dengan yang sudah berlaku. Gitu. Berarti artinya bisa custom ya, Pak? Ya, betul, bisa. Nah, kalau untuk simpanan, kita kan banyak juga simpanan, berarti bisa juga ya, kayak ada simpanan kurban, Betul, simpanan bisa. umroh, berarti bisa ya, Pak? Jadi kita tunjukkan untuk simpanan, di sini ada ketentuan proses nama tabungan. Nah, ini yang sudah ada wajib, sukarela, umroh, hari raya. Tinggal ini ditambahkan lagi kalau memang mau simpanan kurban, misal. Nah, otomatis seperti ini. Bisa ditambahkan. Jadi ini masih ada setan, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, masih 6 yang kalau memang nanti ini juga masih kurang, nanti bisa kita tambahkan lagi. Jenis beragam tabungannya ada berapa, nanti bisa kita tambahkan. Itu. Sudah oke kalau itu mah. Oke, selanjutnya masih ada lagi. Artinya Pak, kalau misal ada anggota nih Pak mau lihat saldo simpanannya mereka gitu, print out saldo simpanannya, kita juga bisa terbitkan saldonya. Betul, makanya di sini ada yang tadi saya bilang buku tabungan kantor ini adalah untuk melihat rekening koran lah. Kalau kita istilahnya kalau diperbankan rekening koran gitu. Jadi nanti bisa dilihat dia yang mau lihat itu mulai bulan berapa, tanggal berapa gitu semisal. Jadi nanti langsung bisa kita tampilkan rincian transaksinya. Dia tanggal sekian, setor sekian, tanggal sekian, bulan sekian, ambil sekian, begitu dan seterusnya. Artinya simpanan dan utangnya bisa kelihatan di situ ya Pak, di rekening koran. Betul. Ya. Nah, seperti itu. Kalau untuk transaksi dasar simpanan dan pinjaman ya seperti itu saja. Kalau untuk yang angsuran itu menggunakan payroll. Nah, nanti bisa di sini ada namanya juga sama seperti halnya di tabungan tadi, menu sorting kolektor. Nah, di sini ada. Ya, jadi nanti otomatis dia tanggungannya berapa, dia akan bisa langsung kita klik, sekali klik semua anggota pada bulan ini akan terbayarkan. Seperti itu, sesuai dengan porsinya masing-masing. Seperti itu. Tapi dengan catatan semua anggota itu ya tidak ada yang tidak bayar gitu. Jadi karena biasanya kan kalau sistem payroll kan langsung dipotongkan dari gaji kan ya. Jadi mudah istilahnya pengelola koperasi ini untuk memasukkan data gitu. Berbeda kalau satu persatu gitu. Semisal ada sebagian anggota yang minta gaji saya jangan dipotong semisal. Kalau memang itu bisa ya mau nggak mau kita harus pilah atas nama siapa di sini yang muncul namanya yang tidak bayar gitu, harus dinolkan gitu nantinya dalam proses pembayarannya. Intinya sistemnya sama dengan yang untuk apa namanya pembayaran simpanan wajib secara kolektif itu sudah bisa dilakukan. Oke, selanjutnya proses tabungan, proses pinjaman. Nah, di sini ada yang namanya tadi yang sudah di awal saya sampaikan untuk notifikasi SMS banking itu nanti bisa dimasukkan di sini nomornya. Jadi otomatis ketika dia bayar angsuran, otomatis dia juga menerima konfirmasi
bahwasanya pada tanggal sekian itu ada pembayaran angsuran. Jadi selain bukti fisik, semua anggota juga memiliki bukti berupa notifikasi seperti halnya di perbankan. Seperti itu. Kalau untuk SMS banking ini Pak, itu biayanya dibebankan siapa nanti Pak? Kalau untuk SMS banking ini yang sudah bekerja sama dengan kita itu adalah untuk biaya dibebankan kepada lembaga. Jadi seperti halnya paket SMS. Jadi nanti lembaga beli paket notifikasi SMS atau paket WA dan itu nanti bisa dipergunakan untuk semua transaksi anggota, setoran, penarikan ataupun angsuran. Nah, untuk nominalnya apabila setoran dan penarikan itu nanti bisa disetting, semisal minimal setoran sekian. Jadi baru mendapatkan notifikasi atau mungkin penarikan minimal sekian baru bisa mendapatkan notifikasi seperti itu. Ya, kalau itu bersifat opsional karena memang untuk notifikasi ini kan sebenarnya untuk menambah kepercayaan anggota bahwa pengelolaan koperasi ini sudah bisa juga transaksinya itu menggunakan notifikasi gitu dan bisa dipercayai oleh anggota. Karena apa? Biasanya kalau yang koperasi-koperasi yang sudah berjalan itu semisal ada penarikan simpanan sukarela dan yang melakukannya itu mungkin bukan dari anggota dan dia mengatakan saya disuruh anggota atas nama ini semisal untuk melakukan penarikan dan koperasinya percaya saja. Nah, ketika ditransaksikan kalau memang itu tidak diamanahkan oleh anggota tersebut akan mendapatkan notifikasi dan segera dia konfirmasi seperti itu. Dan memang kalau memang dia memang benar ya berarti ya dia tidak akan ada konfirmasi gitu misalkan. Oke, selanjutnya silakan ada lagi sebelum kita lanjut. Karena kalau memang mau diulas semuanya memang ya lumayan panjang waktunya. Jadi kita ambil yang apa istilahnya transaksi dasar-dasarnya saja. Untuk selebihnya itu pengembangan sambil jalan nanti kita akan bantu sesuai dengan kasusnya. Karena aplikasi Aulia Soft ini kita ada free support online seperti halnya menggunakan aplikasi TeamViewer, kita remote setiap saat ada kendala, itu supportnya kita free 3 tahun, Pak, Bu. Jadi selama belum 3 tahun itu tidak ada biaya tambahan untuk maintenance-nya. Nah, kenapa sampai 3 tahun garansinya? Tujuannya supaya mitra kita itu sudah bisa kita pastikan bahwasanya dia setelah 3 tahun itu bisa kita lepas secara mandiri gitu Pak. Sehingganya nanti setelah 3 tahun ketika kita sudah lepas, maka dari Bapak dan Ibu sudah bisa menguasai aplikasi Aulia Soft secara mandiri. Namun ketika nanti setelah 3 tahun dan Bapak Ibu masih perlu pendampingan dari tim kami untuk maintenance supportnya, maka baru nanti ada biaya maintenance itu per bulan Rp100.000. Itu pun setelah 3 tahun gitu. Dan itu pun nggak harus ketika Bapak dan Ibu sudah bisa menguasai dengan sempurna aplikasi Aulia Shop tidak menggunakan biaya 100.000 per bulan juga tidak masalah. Gitu. Oke, dilanjut pertanyaan berikutnya. Lanjut aja Pak, kayaknya nggak ada pertanyaan. Oke, baik.
Untuk selanjutnya yaitu masalah di transaksi keuangan. Nah, transaksi keuangan ini adalah untuk menginput data transaksi yang tidak ada kaitannya dengan simpanan dan pinjaman. Nah, di sini adalah untuk menginput data seperti halnya, nah ini kita tampilkan. Ada biaya penyusutan, dana simpanan anggota, biaya gaji karyawan, biaya BPJS karyawan, biaya sewa kios, administrasi Bank Mandiri. Bahkan ini di halaman berikutnya sampai ke halaman terakhir ini ada kas admin ke teller, penarikan tunai tabungan bank, pembayaran atau penarikan tunai kas berangkasnya gitu. Semuanya sudah ada di sini, dan kalau memang di sini sandi transaksinya ada yang belum terdata di sini, nah, nanti bisa langsung konfirmasi dan kita akan buatkan sesuai dengan kebutuhannya. Seperti ini adalah biaya berjangka 3 bulan. Jadi biaya berjangka 3 bulan ini adalah biaya jasa untuk simpanan deposito yang 3 bulan. Jasanya berapa, bunganya seperti itu. Yang berjangka 6 bulan seperti itu berapa. Biaya jasa pengurus, pendapatan ADM uang pangkal, pendapatan ADM uang buku dan sebagainya, itu semuanya sudah ada di sini. Nah, selanjutnya kita menuju ke laporan keuangan. Laporan keuangan ada apa saja? Nah, di sini ada neraca saldo, ada neraca detail, neraca lajur, saldo harian, rugi laba bulanan, rugi laba akumulasi, perubahan modal, laporan arus kas keuangan. Ini adalah laporan cash flow. Nah, seperti ini ada kas masuk dan kas keluar gitu nanti. Nah, seperti ini menunya. Selanjutnya di sini kita contohkan ada neraca saldo. Sebentar kita proses dulu. Nah, nanti semisal transaksinya sudah banyak, di sini juga neraca saldo ini akan memanjang sampai bawah, bahkan nanti bisa lembar 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Nah, di sini kan defaultnya kas kecil itu adalah kas tunai. Nah, nanti semisal untuk defaultnya posisi di debit kreditnya itu menggunakan kas bank, nanti ini bisa kita ubah ke kas banknya. Selanjutnya di sini ada neraca. Nah, neraca tampilannya semacam ini. Ada kas, ada yang di bank, ada yang penempatan pada lembaga lain, investasi, pada efek surat berharga, piutang biasa, piutang motor, piutang perumahan, jangka pendek. Nah, ini semuanya sudah ada datanya di sini, dan nanti otomatis akan terbentuk secara otomatis sesuai dengan transaksi yang kita lakukan. Jadi nanti untuk neraca ini akan muncul disuguhkan secara otomatis oleh sistem. Jadi nanti tidak perlu membuat laporan neraca secara manual lagi gitu. Nah, selanjutnya ada neraca detail. Neraca detail itu ya semacam ini tampilannya. Yang ada di brankas ada berapa, di kasir ada berapa, yang di bank ada berapa. Jadi nanti rinci kasnya di sini. Kalau memang ada piutang lain, persediaan, penyertaan, ada piutang konsumtif, produktif, perdagangan, pinjaman, dan sebagainya, semuanya di sini nanti akan muncul datanya secara otomatis.
Lalu di sini ada neraca lajur. Nah, neraca lajur nanti akan muncul sesuai dengan transaksi yang sudah dilakukan. Nah, semacam ini. Jadi nanti otomatis akan tersuguhkan. Jadi mudahnya menggunakan aplikasi itu kita tidak perlu lagi apa istilahnya membuat laporan neraca lajur, terus buku besar dan sebagainya, semuanya sudah tersuguhkan secara otomatis. Selanjutnya ada saldo harian. Nah, saldo harian itu adalah saldo yang per hari ini, semisal ada kas kecilnya berapa, yang kas bank di banknya berapa, terus modal totalnya di sini ada, simpanan pokok berapa, semuanya di sini akan tersuguhkan yang pada hari ini. Lalu selanjutnya ada rugi laba bulanan. Nah, kalau bulanan itu nanti otomatis di sini akan muncul bulan ini kita mendapatkan jasa keuntungan berapa, atau kalau memang kerugiannya berapa, itu semuanya akan disuguhkan di sini semua. Nah, karena tadi belum ada transaksi sama sekali, juga di sini masih nol nilainya. Lalu di sini ada akumulasi. Nah, kalau akumulasi itu ada harian, bulanan, dan tahunan. Nah, jadi kalau hariannya kita mendapatkan berapa hari ini, kalau bulannya berarti per bulan ini berapa keuntungan kita, kalau tahunan berarti selama 1 tahun kita mendapatkan keuntungan berapa. Nah, semuanya langsung bisa kita lihat dari rugi laba akumulasi seperti ini. Jadi nanti kita mudah untuk melihat yang bulanan kita dalam 1 bulan mendapatkan berapa. Jadi total tahunan sekian gitu semisal. Oke, selanjutnya di sini ada perubahan modal. Perubahan modal itu adalah laporan setiap periode, semisal per bulan ini modal kita total ada berapa, terus ada pengeluaran untuk biaya berapa, terus ada penambahan dari simpanan pokok berapa. Nah, totalnya di sini nanti akan bisa terakumulasi modal akhir bulan totalnya sekian gitu. Begitu dan seterusnya, dan di setiap bulannya selama 1 tahun. Lalu laporan arus kas keuangan. Laporan arus kas keuangan ini adalah untuk melihat laporan cash flow-nya. Jadi hari ini ada pengeluaran berapa, dana masuk berapa, itu semuanya akan bisa kita lihat. Maka nanti akan kita bisa lihat saldo akhir kasnya itu nanti akan muncul di sini gitu. Ini hanya untuk contoh saja. Selanjutnya di sini ada rincian transaksi. Ya, rincian transaksi ini kalau memang sudah ada transaksi keuangan yang kita transaksikan, semisal untuk biaya gaji karyawan, pembelian peralatan, bayar listrik, PDAM dan sebagainya, itu nanti akan bisa kita lihat rincian transaksinya di sini. Lalu jurnal harian. Jurnal harian itu semua transaksi yang ada pada hari ini nanti bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini untuk jurnal harian kita pada hari ini ada 3 transaksi, yaitu setoran pokok, wajib, dan sukarela. Nah, selanjutnya buku besar. Nah, buku besar ini untuk melihat data kas atau mungkin apa yang bisa mau kita lihat di sini, bisa kita lihat buku besar rincian transaksinya. Nah, di sini ada yang ke kas kecil tadi hanya simpanan pokok atas nama Pak Yunus 100.000, yang lainnya adalah ke kas bank BCA tadi. Nah, nanti bisa kita lihat. Jadi nanti setiap hari kalau misal semua pembayaran simpanan wajib itu langsung ditransfer ke bank,
nanti otomatis di sini akan bisa kita lihat rinciannya itu atas nama siapa saja dan jumlahnya berapa, sehingga kita bisa mencocokkan saldo di bank yang masuk itu harus dipastikan cocok dengan nominal yang ada di buku besar ini, seperti itu. Nah, seperti itulah kurang lebih sistem Auliasoft versi koperasi karyawan yang versi tagihan payroll. Jadi nanti untuk selanjutnya apabila ada yang kita sampaikan di sini tadi ternyata mungkin ada yang kurang paham atau mungkin perlu penjelasan lagi, nanti bisa konfirmasi di WA group yang sudah kita buat tadi, baru nanti akan kita bantu. Dan aplikasi yang sudah kita kirim installernya tadi di grup WA tadi bisa di-download dan diinstal di komputer bapak-bapak dan ibu supaya bisa dilihat-lihat ya, seperti itu. Nanti bisa di-download dan diinstal dan silahkan login, baru nanti dilihat seperti apa yang sudah saya sampaikan ini. Apabila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan dan kami akan bantu sesuai dengan kasusnya. Seperti itulah dari awal sampai akhir yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang dipahami, bisa mungkin dipertanyakan lagi sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini. Silakan. Pak, saya mau nanya Pak. Boleh, silakan. Ini terkait dengan kalau untuk transaksi sih mungkin secara general hampir sama, bisa dipahami. Mungkin paling nanti detail-detail, yaitu kalau kita udah coba nanti aplikasinya gitu kan. Betul. Cuma itu Pak, terkait ada satu lagi di concern kami itu adalah terkait dengan SHU anggota gitu Pak. Jadi selama ini kami untuk SHU anggota itu masih manual, kita gunakan Excel. Nah untuk di aplikasi ini gimana Pak? Apa bisa disupport terkait dengan perhitungan SHU anggota itu? Kalau untuk perhitungan SHU di sini insya Allah sudah bisa kita support ya. Jadi nanti setiap akhir tahun, nah ini dia, sudah lengkap. Seperti ini kan yang ditanyakan? Iya betul Pak. Maksudnya per individunya itu bisa dilihat Pak? Bisa. Jadi nanti ketika di sini simpanan anggota berapa, otomatis nanti ketika kita klik proses dia akan menuju ke simpanan anggota gitu. Jadi nanti langsung bisa dilihat penambahan SHU-nya per masing-masing anggota itu dia akan bertambah di rekening simpanan anggotanya masing-masing. Dan nanti setelah klik proses selesai baru kita bisa tampilkan register simpanan anggota itu apakah sudah bertambah atau belum, seperti itu. Kemudian apa Pak? Itu artinya SHU itu tadi bisa real time gitu Pak ya? Maksudnya kita mau Betul. coba cek nih di tengah tahun atau di bulan ke-10, bulan 11 udah berapa sih SHU gitu. Bisa dilihat juga Pak ya? Ya kalau SHU itu nanti dia kan sudah bisa kita tampilkan di sini di laporan neraca. Neraca itu kan dia akan terupdate semua. Datanya akan terupdate terus. Jadi nanti ada SHU itu ada dua jenis. SHU ditahan sama SHU tahun berjalan. Nah, kalau SHU ditahan itu adalah SHU yang belum dibagikan, SHU tahun lalu yang belum dibagikan yang masih tertahan. Nah, itu namanya SHU ditahan. Lalu SHU tahun berjalan itu adalah SHU yang didapat dari awal Januari sampai November. Itu nanti akan bisa dilihat setiap saat di laporan neraca ini. Oke. Baik, Pak. Nah, di sini kita tunjukkan. Nah, di sini ada SHU bulan berjalan dan SHU. Nah, di sini nanti akan muncul nominalnya setiap saat. Bapak mau lihat pun akan bisa disaksikan seiring berjalannya waktu. Ketika ada penambahan laba dari
pembayaran angsuran, nah otomatis di sini akan muncul SHU-nya bertambah. Dengan catatan pendapatan bulan ini itu lebih besar dengan biaya yang dikeluarkan oleh koperasi. Ketika biaya yang dikeluarkan itu lebih besar dari pendapatan, otomatis di sini SHU-nya akan min, kan seperti itu. Nah, itu bisa dilihat baru nanti setelah akhir tahun jumlah SHU ini akan kita bagikan sekian persen untuk anggota, sekian persen untuk karyawan, semisal sekian persen untuk pembangunan sarana kerja, semisal sekian persen untuk dana sosial, begitu dan sebagainya. Nah, makanya tadi sudah ada fiturnya di menu proses akhir tahun seperti ini. Nah, otomatis sekian persen ini nanti di sini akan muncul. Di sini SHU koperasi itu sama nggak perlu ngitung lagi. Ketika akhir tahun di sini akan muncul nanti jumlahnya. Nah, di sini akan menghitung sekian persen dari total SHU koperasi itu ke simpanan anggota, ke saham penyertaan, dan begitu dan seterusnya, pendidikan, cadangan modal, pengurus, pengawas itu. Sosial gitu. Oke, Pak. Oke, silahkan. Nah, kalau masih ada lagi. Karena memang yang paling banyak dikeluhkan dari teman-teman mitra koperasi itu adalah ya pembagian SHU yang manual itu sangat melelahkan. Dan kadang kita sudah kerjakan sampai berhari-hari, kadang-kadang masih juga ada kesalahan kalau masih manual, kan seperti itu. Nah, iya makanya kita usahakan bisa upgrade menggunakan aplikasi biar data-data tadi itu bisa langsung akurat dan Betul. dan real time Mudahnya gitu, Pak. menggunakan aplikasi itu nanti ketika RAT mau dilakukan di Januari tanggal 1 pun itu juga Bisa akan bisa langsung ditarik datanya. terlaksana gitu. Karena di akhir tahunnya tanggal 31 itu langsung kita bisa bagikan secara otomatis menggunakan aplikasi, dan besoknya sudah langsung bisa ditampilkan dan diberikan kepada semua anggota untuk bahan laporan seperti itu. Oke lah. Dari Bu Linda atau yang lain, Tasya, Nada, Bu Sri, Pak Mufran. Silahkan kalau masih ada lagi yang perlu ditanyakan. Nah, tadi kan kita input untuk data anggota ya, data nasabahnya, simpanan, pinjamannya. Bisa nggak kita kelihatan master data rekap finalnya? Misalnya tiap bulan nih kita mau nagih nih ke payroll. Kita mau nagih nih ke payroll. Berarti ada rekap master data nama-nama orang, total pinjaman mereka gitu. Betul. Itu bisa di sini nanti di register pinjaman ini. Nah, di mana di sini langsung bisa kita klik di sini langsung register convert Excel. Nah, otomatis nanti ketika kita convert ke Excel ini data semua anggota itu akan muncul. Register pembiayaan. Nah, nama, alamat, petugas, pinjaman pokok, totalnya, terus pinjaman jasanya, terus wajib pokoknya, wajib jasanya, itu semuanya di sini akan. Nah, tanggal akad, jangka waktu, tanggal lunasnya, semuanya ada keterangan. Nah, Nanti ini bisa di-develop juga nggak Pak? Maksudnya biar disesuaikan lagi dengan bisa. Dengan format yang sudah familiar kami gunakan. Bisa supaya nanti lebih familiar kan, intinya kan seperti itu kan. Ya, bisa disesuaikan. Karena ini kan nanti tinggal dirubah aja keterangan ini seperti apa yang dibutuhkan, baru nanti kita bisa tampilkan sesuai dengan yang sudah berjalan. Bisa. Oke, Pak. Karena kebetulan kita kalau untuk simpanan pokok, simpanan wajib kita nggak menagih dia Pak. Kita udah otomatis dikirim dari payroll-nya. Yang kita perlukan itu yang di akhir data master itu untuk tagihan bulanannya itu piutang anggota itu yang kita butuhkan. Ada sepeda motornya, pinjamannya,
Oke. Nah, Bisa, itu bisa. aman nih. Nah, nanti kalau sudah berjalan, nanti tinggal kita lihat tampilan yang sudah ada seperti apa, sudah cocok atau belum. Nanti kalau memang belum cocok, tinggal request seperti apa sih yang diinginkan seperti itu. Bisa Oke. kita sesuaikan. Oke, silahkan. Ada lagi? Yang satu lagi sistem keuangannya tadi, Pak. Ya. Sistem keuangan kebetulan kita kan udah ada nih sistem keuangannya, dan sampai saat ini masih mendampingi kita, masih cocok lah sama kita, namanya sistem Akurat. Jadi sistem yang ada di aplikasi Aulia Bapak ini itu bisa mengcover semua transaksi selain simpan pinjamnya juga ya Pak? Bisa. Ya makanya di sini tadi Karena kan juga sudah. usaha. Kita Nah, ada di sini usaha kan. minimarket, ada usaha. Nah, nanti kan bisa kalau untuk usaha minimarket itu sudah menggunakan aplikasi atau belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, kalau sudah nanti kan tinggal pelaporan asetnya aja, penempatan asetnya itu di unit usaha retail semisal, nanti bisa dimasukkan di sini gitu. Jadi nanti asetnya berapa, jadi langsung bisa terbaca di aplikasi yang versi simpan pinjamnya ini. Jadi bahasanya aplikasi simpan pinjam itu sebagai aplikasi induk yang memiliki unit usaha di bawahnya seperti halnya retail dan lain sebagainya, minimarket atau mungkin ada unit usaha yang lainnya. Jadi nanti asetnya bisa dimasukkan ke dalam aplikasi yang versi simpan pinjam ini. Aset yang di unit toko ada berapa, terus ada lagi yang di unit laundry semisal kalau memang ada, itu ada berapa asetnya. Lalu dari setiap bulannya nanti bisa dimasukkan pendapatan dari masing-masing unit usahanya, itu bisa juga nanti di sini masukkan pendapatan unit usaha toko, pendapatan dari unit usaha lainnya itu berapa. Jadi otomatis neracanya di sini langsung bisa menampilkan semua dari pendapatan dan dari unit-unit yang lainnya dan akan tergabung menjadi satu kesatuan di dalam SHU tahun berjalan, dan yang akhirnya nanti di akhir tahun bisa dibagikan semuanya sesuai dengan porsinya masing-masing. Seperti itu. Artinya aplikasi keuangannya memang harus keterkaitan dengan aplikasi simpan pinjamnya, memang harus kita gunakan. Ya kalau itu sih tergantung dari kebijakan koperasinya masing-masing ya. Jadi nanti semisal memang mau karena memang mungkin beda manajemen, pelaporannya harus terpisah, ya tidak apa-apa. Jadi istilahnya aplikasi Aulia Shop ini dia hanya mencatat, sedangkan untuk kebijakannya sesuai dengan yang sudah berlaku di lembaganya masing-masing. Seperti itu. Seperti apa mau digunakan nanti tinggal konfirmasi, kita bantu sesuai dengan yang sudah berlaku di lembaganya masing-masing. Seperti itu. Berarti artinya Pak, walaupun dia keterkaitan, artinya bagian sistem keuangan ini memang orang keuangan aja yang bisa buka artinya ya Pak ya? Ya kalau untuk aplikasi ini nanti kan tinggal dari lembaganya untuk bisa mengakses aplikasi ini siapa operator yang diberikan amanah untuk memegang aplikasi ini, dan itu nanti akan kita buatkan kode rahasia khusus untuk login ke program dan orang lain tidak akan mengetahuinya gitu. Oke Pak, oke. Oke, silahkan bila masih ada lagi. Oke Pak, sepertinya kalau saya sih udah oke, udah paham. Nanti kedepannya paling kami coba otak-atik dulu gitu.
Dari yang lain mungkin ada tambahan pertanyaan? Nah, ada. Intinya penyampaian saya dari awal hingga akhir tadi, semisal mungkin saat ini belum muncul ya pertanyaan itu. Nah, nanti mungkin setelah kita tutup baru nanti muncul kenapa tadi kok tidak bertanya. Nah, nanti silakan konfirmasi saja di grup untuk menanyakan terkait hal yang kurang dipahami, nanti akan kita jawab di WA grup supportnya. Oke. Jadi Bu Linda, yang lainnya kita ini nanti bakal ada grup WA-nya gitu ya. Jadi untuk support teknisnya. Jadi kalau ada pertanyaan atau bantuan, kalau seandainya nanti ini mau kita ajukan nantinya gitu kan. Nah, bisa lebih detail di WA grup juga pertanyaannya. Betul. Jadi nanti akan kita buatkan WA grup support khusus ya. Jadi nanti tidak ada dari pihak luar selain dari tim kita dan tim dari Koperasi Bapak dan Ibu. Jadi nanti ketika ada mengajukan pertanyaan kalau bersifat yang private, nggak enak juga kalau masuk di grup umum kan seperti itu. Oke, mungkin Pak, ya. Kalau kita kan ada nih keluar masuk ya Pak, tadi kayaknya belum ada penjelasan keluar masuk anggota. Kalau kita namanya bahasnya di sini ada yang resign, ada yang clearance karyawan perusahaannya. Kan mereka ke koperasi itu mau mencairkan uang simpanannya. Di data kita terikut nggak nama-nama yang sudah berhenti di bulan ini gitu, yang sudah keluar sebagai anggota koperasi? Berapa orang dulu? Oke, baik. Nah, di sini Ibu bisa lihat ini ada register nasabah baru dan ada register nasabah keluar, Bu. Jadi sudah kami siapkan ketika ada yang keluar pada bulan ini nanti akan kita klik. Ya? Betul, gini bulannya bulan apa gitu nanti langsung kita preview dan otomatis nanti akan muncul siapa saja yang keluar pada bulan ini atau mungkin ada penambahan nasabah baru gitu. Nah, itu sudah ada. Ya, betul. Oke. Dan data karyawan anggota yang minjam sudah lunas pun nampak juga Pak ya, dia sudah lunas. Betul. Gitu. Betul, semuanya sudah ada. Sementara ada lagi Pak. Oke, semisal sudah tidak ada lagi pertanyaan. Semisal kalau sudah tidak ada lagi karena mungkin waktu juga sudah lumayan agak sore. Jadi mungkin dari saya pribadi dan atas nama PT Mitra Aulia Soft Indonesia dari awal hingga akhir penyampaian saya mungkin ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu semua dalam forum Zoom meeting pada sore hari ini. Oke, terima Pak, kasih Pak, ya. Semuanya dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kami. Oke, kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.